Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cenitnit. Halo, apa kabar buat teman-teman semua di kesempatan kali ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya, dan juga tidak kurang satu apapun tentunya. Ketemu lagi bersama saya Rizal Zubran. Di video kali ini kita akan mengupdate dari portal Baskemdikbud, di mana ada dua informasi penting terkait penyaluran dana BOS tahap ketiga tahun 2021. Sebelumnya, seperti biasa, bagi yang belum mensubscribe channel ini, ayo dukung terus channel ini agar terus berkembang dengan cara menekan tombol like, share, dan subscribe. Aktifkan notifikasinya agar Anda menjadi orang yang pertama mengetahui informasi yang akan saya berikan berikutnya. Bapak dan Ibu para pengelola BOS dimanapun Anda berada, seperti yang kita ketahui bersama bahwa saat ini kita tengah berada di tahap kedua untuk penyaluran tahun 2021. Dan sebentar lagi kita akan masuk di tahap ketiga. Namun sebelumnya, kita mencoba mengupdate dari portal Baskemdikbud, di mana di sini terdapat informasi penting mengenai persiapan penyaluran dana BOS tahap ketiga tahun 2021. Bapak dan Ibu nanti bisa melihat sendiri apa saja yang penting di portal Baskemdikbud tersebut. Yang pertama di sini terdapat informasi ataupun juga berita. Di sini ini ada data cut off BOS sudah bisa diunduh. Ini keluarnya tanggal 5 Juli 2021. Mari kita baca informasinya seperti apa. Nah, di sini terdapat informasi yang menyatakan bahwa data cut off sudah tersedia untuk dinas provinsi dan kabupaten pada menu data cut off. Hal ini bisa disaring berdasarkan tahun, jenjang, status cut off, status siap salur. Kemudian status cut off di sini terdapat dua, ada masuk cut off, artinya ini berhasil sinkron ketika cut off nanti, tidak masuk cut off yaitu tidak berhasil sinkron ketika cut off. Kemudian status salur di sini yang pertama bisa disalurkan sesuai juknis BOS, ketika cut off bisa disalurkan. Selanjutnya tidak bisa salur tergantung kenapa tidak bisa salur. Biasanya ini cuma ada dua ya, yaitu tidak masuk cut off atau memang menolak. Begitu. Nah, itu informasi yang pertama dari portal Baskemdikbud. Kemudian di sini di tanggal 14 Juli, kemudian juga ada informasi yang sangat penting. Ini menjelaskan bahwa penting perubahan rekening dibuka hingga tanggal 20 Agustus 2021. Nah, ini di dalamnya yaitu persiapan penyaluran tahap ketiga bagi lembaga pendidikan yang ingin melakukan perubahan rekening bisa dilakukan hingga tanggal 20 Agustus 2021. Nah, ini artinya ketika kita melihat informasi yang seperti ini, Bapak dan Ibu, saya rasa jika memang sekolah Bapak dan Ibu selama ini rekeningnya tidak ada yang tidak bermasalah, sebaiknya jangan diotak-atik begitu ya. Jangan dirubah-rubah ataupun juga biarkan sajalah seperti yang sudah-sudah agar tidak terjadi lagi permasalahan seperti tahap kedua kemarin. Saya rasa di sini ini penting untuk sekolah-sekolah ataupun juga lembaga yang memang nomor rekeningnya di tahap kedua kemarin itu bermasalah begitu ya, sehingga sekolah-sekolah itu malah masuk di gelombang kedua, gelombang ketiga dan sebagainya. Karena memang tidak sinkronnya data antara bank penyalur, antara yang di kementerian, kemudian juga data yang ada di Dapodik, sehingga menghambat terhadap penyaluran dana BOS tahap 2 kemarin. Nah, sebagai persiapan untuk dana BOS tahap ketiga sekarang untuk tahun 2021, jika memang sekolahnya bermasalah di rekeningnya, Bapak dan Ibu bisa merubah rekening ini dibuka hingga tanggal 20 Agustus 2021. Nah, kemudian ketika nanti misalkan setelah adanya perubahan, itu nanti akan dikonfirmasi oleh Kementerian Pendidikan. Jadi jangan sembarang memasukkan, kemudian juga jangan sembarang mengkonfirmasi dan sebagainya. Artinya, ketika kita sudah merubah data rekening di portal BOS itu, maka tunggu saja informasi dari kementerian. Itu biasanya akan melalui akun sekolah itu sendiri atau bisa melalui operator BOS yang ada di tingkat kabupaten gitu ya. Dan kemudian nanti setelah datanya valid dengan yang ada di kementerian, nanti juga kementerian itu akan mengirimkan langsung ke bank penyalur begitu ya. Sekali lagi saya ingatkan buat Bapak dan Ibu yang memang rekeningnya tidak bermasalah, sebaiknya jangan diotak-atik, sebaiknya jangan dirubah, sebaiknya jangan dimodifikasi sedemikian rupa. Biarkan saja seperti itu kalau memang sudah tidak ada masalah. Nah, saya rasa ini penting juga ini untuk sekolah yang memang rekeningnya kemarin bermasalah. Gitu. Kemudian ada juga kemungkinan yang kedua, ini dikhususkan untuk sekolah yang nomor rekeningnya misalkan ya kemarin hilang
ataupun juga ada yang nyuri, sehingga kita perlu adanya perubahan rekening. Siapa tahu ya, misalkan terbakar, rusak dan sebagainya. Itu ya informasi yang pertama. Kemudian hal-hal apa saja yang harus disiapkan oleh Bapak dan Ibu semua terkait penyaluran dana BOS tahap ketiga untuk tahun 2021. Jangan sampai malah menghambat terhadap penyaluran dana BOS tersebut. Bapak dan Ibu, perlu diketahui ada beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh satuan pendidikan sebelum penyaluran dana BOS tahap ketiga tahun 2021. Jika tidak dilaksanakan, maka ini akan menghambat terhadap penyalurannya. Yang pertama adalah tidak melakukan sinkronisasi Dapodik. Artinya di sini Bapak dan Ibu, para operator sekolah di setiap satuan pendidikan, baik tingkat dasar sampai tingkat atas, harus melakukan sinkronisasi Dapodik. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sinkronisasi Dapodik itu per 31 Agustus, begitu ya. Jadi di akhir-akhir bulan Agustus itu data cut off data BOS. Kenapa cut off itu diambil ataupun juga diputuskan di akhir Agustus? Karena di bulan Juli sekarang kan kita penerimaan siswa baru begitu. Jadi nantinya akan tercover langsung dan akan dibiayai langsung oleh dana BOS tersebut. Bapak dan Ibu, sekali lagi saya sarankan setiap operator sekolah untuk melakukan sinkronisasi itu sampai tanggal 31 Agustus 2021. Nah, jika tidak, maka dipastikan penyaluran dana BOS-nya itu akan terhambat. Nah, lalu bagaimana dengan melakukan sinkronisasi Dapodik tetapi jumlah siswanya 0? Nah, ini juga bermasalah begitu ya. Jadi pastikan ketika kita melakukan sinkronisasi, jumlah siswanya itu sesuai dengan data real yang ada di setiap satuan pendidikan. Coba dicek kembali nanti ketika akan melakukan cut off, Bapak dan Ibu, sesuaikah dengan data real yang ada di sekolah ataupun juga yang ada di satuan pendidikan atau tidak. Itu yang pertama ya. Jadi hal-hal yang bisa menghambat terhadap penyaluran dana BOS tahap ketiga, yang pertama adalah tidak melakukan sinkronisasi Dapodik. Kemudian yang kedua, hal-hal yang bisa menghambat terhadap penyaluran dana BOS itu adalah tidak menginput realisasi dana BOS tahap ke-1 tahun berjalan. Nah, artinya jika sekolah ataupun juga jika satuan pendidikan sampai saat ini belum melakukan input realisasi dana BOS tahap ke-1, maka saya sarankan untuk segera ataupun juga untuk cepat-cepat melakukan input realisasi tersebut. Asalnya input realisasi tahap ke-1 itu adalah menjadi syarat pencairan tahap ketiga 2021. Coba dicek kembali begitu ya oleh operatornya, kemudian juga oleh kepala sekolah dan bendahara, apakah dana BOS itu sudah diinputkan atau belum di portal BOS, gitu ya. Nah, lalu bagaimana dengan tahap kedua sekarang? Saya rasa karena ini masih bulan Juli, maka untuk tahap kedua jangan dulu diinput meskipun sudah selesai dibuat. Mendingan nanti saja di awal September begitu ya. Sekali lagi, yang menjadi persyaratan pencairan tahap ketiga tahun 2021 adalah input realisasi dana BOS tahap pertama. Bapak dan Ibu tentu lebih paham begitu ya, lebih mengerti bagaimana cara menginput realisasi K7A-nya begitu. Yang ketiga adalah rekening yang bermasalah. Tentu ketika rekening kita bermasalah, maka dana BOS tersebut akan terlambat dicairkan. Pengalaman di tahap kedua kemarin, ribuan sekolah yang memang malah masuknya di gelombang kedua, di gelombang ketiga dan sebagainya, sehingga tidak serentak begitu ya seluruh Indonesia. Padahal kementerian juga sudah memberikan informasi, sudah memberikan berita dan sebagainya. Jadi ketika dalam penginputan nomor rekening, data rekening di portal BOS harus sesuai dengan data ataupun juga nomor rekening yang diberikan oleh bank penyalur. Baik namanya, apalagi nomornya begitu ya. Misalkan begini, kalau di buku rekening itu SD negeri, tapi ketika kita nanti menginput malah menjadi SDN. Nah, ini menjadi hal yang salah. Jadi harus sesuai dengan data yang ada pada rekening. Tuh, jadi ketika rekening bermasalah tentu ini akan menghambat terhadap penyaluran dana BOS-nya. Selanjutnya, hal-hal yang bisa menghambat terhadap pencairan BOS tahap ketiga adalah terjadinya penyelewengan dana BOS oleh pengelola BOS. Misalkan oleh oknum kepala sekolah, oleh oknum bendahara, oleh oknum operator dan sebagainya, ataupun juga pihak lain yang mempunyai kewenangan terhadap dana BOS tersebut. Bapak dan Ibu juga bisa melihat di berbagai media, misalkan di Google, di YouTube dan sebagainya,
itu banyak sekali kasus-kasus yang melibatkan kepala sekolah yang menyelewengkan dana BOS, sehingga tidak sedikit yang berujung di penjara begitu ya. Apalagi sekarang di masa pandemi COVID-19. Saya rasa Bapak dan Ibu lebih paham tentu ya larangan-larangan penggunaan dana BOS. Yang selanjutnya adalah terjadinya merger atau sekolah tutup. Tentu juga ini akan menghambat terhadap penyaluran dana BOS-nya. Misalkan merger sekolah karena siswanya sedikit, kemudian juga diputuskan untuk merger dengan sekolah lain, maka itu juga akan nantinya akan menghambat dan juga malah akan dihentikan. Begitu ya. Lalu pertanyaannya, kapan kira-kira waktu yang tepat untuk melakukan merger sekolah? Waktu yang tepat untuk melakukan merger sekolah yaitu setelah pencairan dana BOS tahap kedua dan sebelum cut-off Dapodik. Itu waktunya. Waktunya setelah pencairan tahap kedua dan sebelum melakukan sinkronisasi Dapodik. Kemudian selanjutnya terjadinya perubahan status sekolah. Misalkan kalau sekarang kita berada di bawah bimbingan Kementerian Pendidikan. Nah, sehubungan dengan tahun ajaran baru, misalkan kita ada proyek ataupun juga ada kerjasama dengan sekolah luar negeri yang ada di Indonesia, maka otomatis itu akan dihentikan dana BOS-nya. Selanjutnya, hal-hal yang bisa menghambat penyaluran dana BOS tahap ketiga yaitu tidak melakukan konfirmasi dana BOS di portal BOS Kemdikbud. Nanti Bapak dan Ibu bisa melihat sendiri. Biasanya kalau belum dikonfirmasi itu masih berwarna biru begitu ya. Dan yang sudah dikonfirmasi itu biasanya berwarna hijau. Makanya yang belum dikonfirmasi baik dana tahap 1 ataupun juga dana tahap 2, ayo dikonfirmasi agar kementerian bisa memastikan bahwa dana BOS tersebut memang masuk di rekening sekolah dan digunakan sebaik-baiknya. Nah, Bapak dan Ibu, itulah beberapa informasi yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat Bapak dan Ibu semuanya. Jika memang informasi ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar terus berkembang dan terus memberikan informasi yang terbaik buat Bapak dan Ibu semuanya. Saya Rizal Gibran pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.